Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali kopinya. Taruh kopinya saya cariin dulu sebentar ya. Tadi ini habis buat kopinya di situ. Ntar saya cariin bungkusnya. Bentar. Nah ini dia kopinya. Kopinya gabungan antara ini Arabica Bajawa, nah ulung ya, dan Flores Manggarai. Dua-duanya kopi Flores Manggarai dan Bajawa disatukan oleh saya. Keren rasanya, enak banget. Ntar pengen ini lagi ya, bentar dulu. Sedap. Ini saya kemarin mikir ya, ini mikir terus ya. Jadi ceritanya hobi saya itu ternyata salah satunya adalah belajar. Apa ya belajar? Maksudnya belajar tuh gini. Saya senang mendengarkan orang lain bercerita. Dengerin, oh iya ya, oh. Jadi saya senangnya belajar sih sebetulnya. Tapi belajarnya saya itu bukan belajar yang duduk menyimak tangan gitu ya, yang duduk tertib menyimak belajar gitu, enggak sih. Jadi saya duduknya ya itu ya, duduk belajar tapi mendengarkan. Sehingga saya seringkali itu belajar sambil jalan-jalan, entah duduk terus habis itu saya berdiri ambil makanan, berdiri bolak-balik, berdiri beli kopi, berdiri ambil motret. Saya pikir-pikir kenapa saya begitu ya. Jadi pola belajar saya itu kalau duduk tertib itu malah nggak kurang masuk gitu ya. Jadi saya tuh harus bergerak itu belajar tuh bergerak karena saya sambil mikir sebetulnya sebentar, dia tadi ngomongnya gitu ya, maksudnya apa ya tadi gitu ya. Jadi saya mencoba mencerna atau mencari use case atau apapun ya sambil jalan gitu ya, gitu ya, gitu, sambil jalan ya, jadi seperti itu sih sebetulnya. Kepikir oleh saya dulunya ya, mungkin waktu saya kecil saya tidak ingin terlihat saya seperti belajar. Malu saya kalau saya belajar. Woi belajar, woi, wah hebat, dia pantesan dia belajar. Saya maunya nggak mau kelihatan belajar, padahal saya belajar. Jadi saya kadang-kadang tidur gini ya. Padahal saya dengerin gitu ya. Jadi dia tidur, padahal dia belajar. Dan padahal dia pasti pura-pura tidur, padahal dia tidur. Tapi prosesnya saya belajar terus ya, jadi belajar gitu ya. Jadi ya karena saya dapat banyak karena belajar. Yang pertama ya, proses belajar saya juga beda. Nah maka kita harus menemukan cara belajar yang cocok dengan kita. Saya juga belajar tuh harus di tempat yang ribut. Sepi malah jadi tidur. Jadi gitu ya. Terus gimana kalau yang diceritakan orang lain itu kadang sama atau kita udah tahu lah sebetulnya. Jadi apalagi apa yang barunya Pak dari belajar itu? Seperti itu ya. Bagi saya yang itu dia juga masih menarik karena itu melakukan konfirmasi dengan apa yang saya pahami atau teori yang saya buat atau apa gitu ya. Jadi itu oh iya ya, berarti benar saya gitu ya, yang pemahaman saya benar. Oh toh diulang lagi oleh dia ya, oke berarti benar. Jadi saya tetap mendengarkan itu. Ya mungkin orang lain punya prioritas lain ya, sehingga kalau ada acara seminar gitu-gitu pada pulang gitu ya. Tinggal menyisakan beberapa orang yang mendengarkan. Saya termasuk beberapa gelintir orang yang masih mendengarkan, meskipun bari kelihatan sibuk ya, padahal mendengarkan, menyimak gitu ya. Menyimaknya bukan duduk ya, tapi menyimak sambil jalan-jalan, sambil ngopi ya, gitu, sambil gini. Berarti saya mendengarkannya itu ya lewat telinga ya, audio ya. Tapi audiobook masih belum cocok tuh ya, saya masih lebih senang baca. Katanya sih membaca lebih cepat ya dipahami daripada didengarkan. Mungkin ya. Cuma membaca itu perlu effort, duduk gini baca gitu ya. Saya dulu senang baca karena senang baca sekali karena saya bisa baca sambil tiduran gitu. Sekarang ada kacamata ini ganggu banget ya. Kacamata ini ganggu. Kalau tiduran kan bisa miring kiri kanan dulu ya, jungkir balik gitu. Pokoknya saya baca dulu. Ini teori saya, bandwidth mata kita itu kelihatannya lebih cepat ya, lebih cepat mencerna data gitu ya.
daripada telinga. Karena kalau baca itu kan kita baca set, terus ada bagian yang mungkin kita skip ya, kita loncati seret. Oh ya, paragraf ini maksudnya seret, jadi baca bisa cepat karena ada bagian-bagian yang mungkin kita loncati, kita udah tahu maksudnya saat gitu ya. Kalau dengarkan kan enggak, kita harus semua kalimat saya ini didengarkan ya. Saya yang mendengarkan Pak Budi Raharjo menceritakan, nah itu kan dibaca. Jadi nggak bisa saya dengar cerita gitu, nggak bisa. Jadi itulah membuat dia menjadi lambat menurut saya, karena semuanya harus di-digest. Kalau membaca bisa loncat gambar skip kalau udah ngerti ya, atau kita ngeliat gambarnya ngerti tulisan, oh iya maksudnya menjelaskan gambar itu, skip tulisannya gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi membaca lebih cepat menurut saya daripada itu. Jadi bandwidth mata ini mungkin ya, tambahan lagi bandwidth mata ini mungkin lebih besar ya, lebih cepat ya. Tapi kalau kita melihat ya gambar ya, sebetulnya gambar itu bandwidthnya lebih besar mungkin ya sebetulnya ya. Oh iya memang benar ya, bandwidthnya lebih besar. Kalau dengarkan harus diceritakan semua. Misalnya ini di meja saya udah ngeliat, oh ada berapa hal ya, set gitu langsung masuk ke otaknya mencerna. Tapi kalau saya ceritakan, ada kopi di atas meja saya, ada kacamata di mejanya, ada topi, ada kopi, ada kopi beans, ada kertas, ada keyboard, ada kacamata. Tadi udah ya. Oh, kacamatanya ada 3, berarti disebutkan ada 3 kacamata. Berserak. Nah kalau kita tadi lihat langsung snapshot ya, bandwidthnya gede gitu ya, tapi dapat semuanya. Meren alias mungkin ini kan berteori aja, jadi mata itu bandwidthnya lebih besar sehingga itu. Makanya sih itu Elon Musk mau buat Neuralink ya. Tadi pemahaman atau knowledge itu atau pengetahuan itu ditancapin aja di cas di sini ya. Masukin ke otak langsung, karena dia tidak melalui mata, telinga yang bandwidthnya kecil ya. Jadi bandwidthnya cepat selesai. Begitulah ya. Jadi kalau ada mekanisme lain yang belajar bisa cepat, ya itu mungkin kita ambil. Mungkin colokan USB akan ada di pusar kita. Colokan USB gitu ya. Atau nanti lahir tangan di sini udah ada colokan cas gitu ya. Atau wireless gitu ya. Entahlah ya. Jadi itu. Tapi poinnya sebetulnya apa? Poinnya belajar. Jadi jangan merendahkan sumber pembelajaran. Kadang-kadang saya merendahkan juga sih. Tapi saya tetap belajar. Maksudnya saya belajar. Oh iya. Saya yaitu tidak judgmental terhadap orang yang memberikannya selama orang yang baik. Kalau orangnya udah diketahui ya ini bohong, tukang bohong, nggak percaya. Jangan belajar itu, karena hidup kita terlalu singkat untuk belajar hal-hal yang bohong. Nanti soalnya kita harus unlearn. Barusan keset. Nanti kita kalau belajar dengan data yang sampah, kita harus melakukan unlearn ya, unbelajar gitu ya. Kalau unbelajar itu apa? Melupakan pembelajaran yang salah. Nah itu lebih susah tuh. Kayak kita nulis di buku ya, di buku itu kalau udah kita tulisin pakai pensil ya, terus wah ini salah, dihapus tuh kan ya. Itu kan bukunya jadi rusak ya, nggak kehapus lagi, masih ada tulisan-tulisannya, jadi kita tulis lagi. Kalau kita hapusnya 3, 4, 5 kali tuh wah susah. Mendingan kita belajar yang bersih ya, kita belajar dengan kita tulisi dengan yang bagus sekaligus yang fakta yang. Nah itu masuk ke sini juga gitu. Daripada kita belajar yang nggak karu-karuan ya. Maka hindari sumber-sumber yang nggak karuan. Dalam artian bukan orangnya tinggi rendah pangkatnya ya, tapi bukan itu ya. Bukan profesor, tapi maksudnya itu ini orang pembohong atau bukan bohong ya. Tapi kalau ilmunya baru Pak, kita mana tahu itu bohong dan tidak bohong ya, benar juga ya. Nah itulah ya yang makin lama makin harus kita pelajari adalah memfilter mana yang palsu dan bukan. Memfilter mana kopi yang enak dan kopi yang tidak enak. Ini kopi enak. Sehat semuanya ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu ini ya. Ini memang kopinya enak ya. Jadi itu dia ya. Saya selalu membatasi dengan kopi yang enak. Kalau kasih kemarin tuh ya ada di seminar kopinya nggak enak. Saya cuma nyobain sedikit. Nggak enak. Aduh nggak enak. Akhirnya saya pesan kopi aja. Lebih enak ya. Daripada saya minum kopi yang nggak enak ya. Life is too short ya. For bad coffee. Jadi emang kopi harus enak ya. Habis nih.
bersih tanpa meninggalkan jejak kopi. Assalamualaikum.